kalau teman-teman ngikutin gitu ya pergerakan dari perfume Dubai dari zaman dulu sampai yang sekarang gitu ya, yang paling modern saat ini gitu ya. Pergerakannya itu dan perubahannya itu sangat dinamis gitu teman-teman dan sangat melaju cepat gitu, terutama untuk yang sekarang. Perfume Dubai itu nggak lagi perfume yang mengandalkan wangi-wangi Arabik gitu teman-teman, yang memadukan oud, mawar, dan sebagainya gitu ya. Tapi di zaman sekarang ini perfume Dubai itu udah sangat berkembang gitu ya, terutama untuk perfume-perfume yang mereka itu banyak ngeklon dari seri-seri perfume yang udah terkenal gitu. Nah, salah satunya adalah Fragrance World karena pertama kali yang saya tahu di tahun sekitar 2022 atau 2023 let's say, mereka ini langsung mencuri perhatian warga kita ya, Indonesia gitu ya. Dan banyak banget pecinta mereka, banyak banget penggemar mereka Fragrance World ini sampai sekarang mereka masih memproduksi gitu teman-teman. Dan keluaran pertama atau batch pertama dari Fragrance World ini dia um, mengikuti dari pangsa pasar perfume yang udah apa ya, udah lama tenar gitu teman-teman, yang udah lama banyak peminatnya, usernya juga udah banyak gitu teman-teman. Termasuk seri yang mau saya bahas ini adalah Fragrance World Orchid Merah. Nah teman-teman, ini kebetulan saya ada di Ken ya, gitu. Dan Fragrance World Orchid Merah ini adalah dupe dari Tom Ford, yaitu si Black Orchid gitu teman-teman, yang saya nggak tahu yang versi yang mana. Saya rasa sih versi yang pendahulunya ya, yang seri-seri yang OG-nya si Tom Ford Orchid, Black Orchid gitu ya. Dan sampai sekarang ini masih diproduksi. Saya nggak tahu ya untuk di luar negeri itu masih ada apa enggak. Tapi kalau di Indonesia di sini masih banyak untuk stoknya ya. Padahal ini batch pertama kali si Fragrance World masuk ke Indonesia gitu teman-teman. Berhubung saya ini nggak ada data dari notes si Orchidera, jadi yang saya sematkan di sini untuk set profilnya saya sematkan di Tom Ford yang Black Orchid aja teman-teman ya. Oke, untuk top notes-nya di sini ada Travel, ada Gardenia, Blackcurrant, Ilang-Ilang, Jasmine, Bergamot, Mandarin Orange, dan Amalfi Lemon. Kemudian untuk middle notes-nya di sini ada Orchid, Spices, Gardenia, Fruity Notes, Ilang-Ilang, Jasmine, dan Lotus. Kemudian untuk base note-nya di sini ada Mexican Chocolate, Patchouli, Vanilla, Incense, Amber, Sandalwood, Vetiver, dan White Musk gitu teman-teman. Banyak banget notes-notesnya ya. Tapi yang udah pernah saya bilang, udah saya singgung di video-video sebelumnya, jadi semakin banyak perfume dengan notes gitu, dan semakin banyak pula mereka itu apa istilahnya ngegabungin dari semua notes-notes yang ada gitu. Jadi kita agak susah untuk nge-breakdown satu-satu. Jadi mereka udah well balance aja gitu teman-teman, dan well mix aja gitu ya. Oke, ini kebetulan saya udah spray di tangan kiri saya sekitar sejam yang lalu. Dari tangan kanan saya ini nanti akan saya spray lagi untuk initial touch, middle, sampai ke base note-nya lagi. Let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, begitu di opening saya di sini mendapatkan freshness itu dari bergamot, dan dia ada sedikit zesty kayak kulit-kulitnya citrus gitu ya. Dan ini juga lumayan gampang terdetek, itu yang saya rasa berasal dari si lemonnya, dan ini berasal dari si Amalfi Lemon gitu teman-teman. Slightly ada sedikit sweetness yang berasal dari si Mandarin Orange, jadi orange-nya di sini citrusnya ya terutama ya, ini nggak terlalu kecut ya, ada penambahan sedikit sweetness dari Mandarin Orange-nya. Dan ketika di awal ini saya bisa detect ya, ini ada wangi earthy yang saya rasa ini berasal dari si truffle gitu teman-teman. Nah,
Travel di sini kalian jangan ngebayangin travel yang kayak di makanan gitu ya, kayak potato chips yang rasa travel gitu, no. Tapi di sini yang bisa saya detect adalah wangi yang cenderungnya itu warm, kemudian ada sedikit spicesnya gitu ya ketika di awal, dan ini spicesnya ini lumayan fresh juga, tapi nggak yang sampai fresh spices gitu. Dan ada earthiness-nya yang memang itu berasal dari si travelnya gitu teman-teman. Nah, ketika udah sekitar 2 sampai 3 menit di kulit gitu ya, perlahan notes-nya ini agak sedikit berubah, kemudian spices-nya itu berubah lagi, yang pertama untuk fresh spices-nya itu berubah menjadi warm spices gitu ya. Warm spices-nya saya detect di sini ada beberapa spices kayak mungkin nutmeg ya, ada di sini ya. Kemudian star anise, ada lada juga di sini ya, atau pepper. Dan creaminess-nya ini sangat berasa. Bahkan ketika di awal pun ini sudah kedetek wangi creaminess-nya itu yang dihasilkan oleh si bunga ilang-ilangnya. Tapi itu nggak terlalu menonjol ya ketika di awal ya. Tapi ketika udah masuk ke middle, ilang-ilangnya ini semakin tone up ya. Jadi semakin memberikan kesan yang floral, tapi juga creamy, tapi nggak begitu manis gitu teman-teman. Tetap yang menonjol di sini adalah spices-nya dan si earthy-nya gitu teman-teman. Nah, ketika ada di base, wangi yang easily detect di sini adalah wangi patchouli yang kesannya itu lebih ke earthy, dan ada penambahan wangi coklat gitu ya. Nah, saya agak ragu di sini patchoulinya mereka pakai patchouli yang model lebih ke earthy atau lebih ke chocolatey gitu ya. Tapi jelas di sini ada penambahan wangi coklat gitu teman-teman. Tapi di sini kalian jangan ngebayangin wangi coklatnya itu fotorealistic coklat gitu ya. Kayak misalnya nostalgia yang Prevent Pleasure, atau kayak coklat greedy dari Montol, atau kayak si Carolina Herrera Bad Boy yang OG itu nggak sama sekali kayak gitu. Tapi di sini bahkan yang Carolina Herrera yang Bad Boy yang OG itu coklatnya juga bukan terlalu coklat yang fotorealistik ya, masih ada penambahan tone kebinnya. Tapi coklatnya di sini saya rasa ini sangat kental dari notes patchouli gitu teman-teman. Nah, patchoulinya bukan patchouli yang um, pure dari earthy gitu ya, bukan patchouli yang kotor. Tapi di sini dia in between patchoulinya kalau saya rasa ya, entah itu dia earthy kecampur sama si coklatnya, si notes coklatnya. Kemudian ketika udah di base, ini jauh lebih manis dari ketika opening dan middle gitu teman-teman. Karena penambahan dari vanilanya sendiri ini arahnya itu udah agak jammy gitu ya, hampir mengarah ke karamel gitu. Dan vanilanya di sini memang bukan vanila gourmand ya. Di sini vanilanya memang memberikan kesan yang manis, tapi juga sedikit aromatik gitu teman-teman, yang dihasilkan oleh si sandalwoodnya juga. Oke. Jadi ketika di base itu sandalwoodnya juga memberikan kesan yang lumayan creamy, tapi juga masih ada kesan powdery-nya dari si sandalwood gitu teman-teman. Oke. Orchid merah. Menurut saya ini adalah wangi yang sangat mature gitu teman-teman. Sama seperti Tom Ford Black Orchid gitu ya. Meskipun saya belum pernah coba full bottle gitu ya dari si Black Orchid dari Tom Ford gitu. Ada sedikit perbedaan ketika kalian coba gitu, terutama kalian full wear gitu ya.
Perbedaan yang paling kerasa di sini adalah dari sisi earthiness-nya gitu, di mana si Black Orchid gitu ya, itu lebih menonjolkan sisi dari earthiness yang dihasilkan dari si patchouli-nya dan si truffle-nya itu teman-teman. Tapi kalau si Orchidnera ini dia masih mengandalkan segi sweetness-nya, bahkan jauh lebih sweet daripada si Black Orchid gitu ya. Vanilanya lebih kenceng, coklatnya lebih kenceng, kemudian sandalwoodnya juga lebih kenceng, dan ilang-ilangnya juga lebih kenceng gitu teman-teman. Nah, saya mungkin bisa jadi penambahan sweetness-nya itu berasal dari si apa tadi ya, fruit notes ya kalau nggak salah ya, fruity notes-nya. Tapi fruitiness-nya di sini bukan seperti yang kalian pikirkan, seperti fruitiness yang watery gitu ya, sangat segar gitu, bukan. Tapi di sini lebih ke arah fruity yang diambil sisi manisnya aja gitu teman-teman. Nah, Orchidnera ini sangat mature gitu. Saya bisa bilang ini dipakai di usia sekitar 25 plus gitu ya, atau 30 plus ini bisa banget. Dan pembawaannya di sini adalah sangat elegan, sangat seksi, bossy, kemudian berwibawa lah gitu teman-teman. Kayak parfumnya orang-orang kaya sih sebenarnya. Dan saya bisa bilang ini kalau kalian di umur segitu pasti kalian akan suka gitu teman-teman. Tapi kalau kalian masih masih sekolah gitu, masih kuliah, saya agak ragu kalau kalian akan suka perfume ini gitu teman-teman. Nah, untuk occasion ini jelas dipakai di malam yang dingin atau di indoor ya, karena wanginya sangat sangat strong sebenarnya teman-teman. Tapi strongnya itu bukan strong yang nyebar banget, tapi strongnya di sini adalah pemilihan dari notes-notes-nya itu semuanya adalah notes yang strong gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pakai di luar ruangan ketika siang hari, pasti ini akan menjadi parfum yang sangat giung gitu teman-teman, atau parfum yang menjadi bumerang ya. Jadi kalian akan pusing sendiri ketika pakai gitu teman-teman. Nah, untuk SPL-nya tadi saya sudah sampaikan, SPL-nya di sini kurang lebih di kulit saya easily 5 jam di kulit ya. Ketika di baju atau di pakaian itu bisa lebih dari 5 jam gitu. Sangat jelas ya. Dan perfume ini sebenarnya bukan perfume yang aman untuk blind buy. Jadi kalian harus beli bikinnya dulu gitu. Kalau kalian suka dengan perfume yang seperti ini, pasti kalian akan suka seterusnya gitu teman-teman. Dan seberapa dekat sih dengan Tom Ford Black Orchid gitu? Kalau kata saya 85% gitu. Meskipun nggak sama persis gitu ya, cuma SPL-nya di sini si Orchidnera di sini lebih unggul gitu ya. Meskipun saya belum pernah pakai full wear si Black Orchid gitu ya, tapi jelas wangi yang mereka hadirkan si Orchidnera ini lebih 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 potent aja sih, lebih lebih strong aja gitu. Jadi saya bisa simpulkan untuk SPL-nya jauh lebih bagus daripada si Tom Ford Black Orchid gitu teman-teman. Nah, bahasan untuk fragrance word Orchidnera cukup sekian. Thank you very much. See you later.